Halo, perkenalkan saya Sri Martinisi, mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Trisakti Angkatan 45. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai equity valuation. Equity valuation adalah proses menentukan nilai pasar suatu saham. Proses ini penting untuk investor dalam membuat keputusan investasi yang informasional. Agenda presentasi kita mencakup 3 poin kunci. Yang pertama, analisis investasi, yang kedua, discounted cash flow, dan yang ketiga, valuasi relatif. Mari kita mulai dengan analisis investasi. Analisis investasi merupakan langkah awal yang penting untuk menentukan nilai dari suatu aset. Dalam konteks ini, kita perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, termasuk pertumbuhan ekonomi global dan suku bunga. Menurut laporan dari Office of Chief Economist Group PT Bank Mandiri (TBK), pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mengalami peningkatan. Hal ini memberikan sinyal positif bagi investor karena pertumbuhan ekonomi yang stabil cenderung meningkatkan permintaan terhadap produk dan layanan. Suku bunga juga merupakan faktor penting dalam analisis investasi. Suku bunga federal yang rendah dapat mendorong aktivitas pinjaman dan investasi. Namun perlu diingat bahwa perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai aset secara signifikan. Kebijakan moneter global termasuk perubahan suku bunga akan mempengaruhi pasar modal. Investor harus memperhatikan kondisi ini untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Oleh karena itu, analisis yang mendalam mengenai kebijakan ini sangat diperlukan. Selanjutnya, kita akan membahas metode discounted cash flow atau DCF. Metode ini digunakan untuk menilai nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan di masa depan. Discounted cash flow sangat berguna dalam menentukan nilai intrinsik suatu perusahaan. Dalam perhitungan discounted cash flow, kita juga harus mempertimbangkan weighted average cost of capital atau WACC. WACC ini mencerminkan biaya rata-rata yang harus dibayar perusahaan untuk mendanai asetnya. Weighted average cost of capital sangat penting untuk menentukan tingkat diskonto yang tepat dalam analisis discounted cash flow. Metode valuasi relatif juga merupakan pendekatan yang umum digunakan. Dalam metode ini, kita membandingkan perusahaan yang sebanding untuk menilai nilai pasar suatu perusahaan. Hal ini memberikan perspektif tambahan dalam menentukan apakah suatu saham dinilai terlalu tinggi atau rendah. Sebagai kesimpulan, analisis investasi yang komprehensif memerlukan pemahaman yang baik tentang pertumbuhan ekonomi, suku bunga, serta metode valuasi seperti discounted cash flow dan valuasi relatif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan strategis. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya harap presentasi ini memberikan wawasan yang berharga tentang valuasi ekuitas.